Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, tapi kita rangkum jadi pembelajaran 4, 5, dan 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Hanisa. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Amin ya Allah. Adapun materi yang akan kita rangkum pertama itu ada bahasa Indonesia, paragraf dan iklan. Yang kedua IPS, interaksi manusia dengan lingkungan dan tradisi. Yang ketiga IPA, lingkungan, biotik dan abiotik. Yang keempat ada PKN, ideologi Pancasila. Dan kelima SBDP, alat musik tradisional. Sebelumnya kita kan telah membahas nih materi tentang paragraf di minggu-minggu sebelumnya, akan tetapi untuk lebih memahami lagi, coba perhatikan slide di depan. Nah, di paragraf pertama itu kan ada di sini ya, paragraf pertama ya, diawali oleh yang kalimat menjorok ke dalam. Ada kata di kalimat pertama itu ada wortel, di kalimat kedua wortel. Nah, kalimat pertama itu kan diawali huruf besar, belum ada titik, diakhiri titik. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua diawali huruf besar, diakhiri titik. Nah, itu kalimat kedua dan selanjutnya seperti itu. Dan ini adalah paragraf pertama, wortel dan wortel di kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, berarti dia kan termasuk deduktif atau kalimat di awal. Dan kita cek dulu di kalimat terakhir. Selain rasanya enak, berarti ini kan bentuknya kan kesimpulan. Berarti ini termasuk campuran. Kalau bertemu kalimat awal dengan kalimat akhir, maka dia akan menjadi campuran. Wortel banyak disukai orang untuk membuat makanan dan minuman karena bermanfaat bagi kesehatan. Kita cek di paragraf kedua ini ya. Ini wortel di kalimat pertama dan di kalimat kedua ada wortel. Kita cek di kalimat terakhir, adakah kata kesimpulan? Ternyata tidak ada. Jadi apa isinya? Wortel termasuk dalam tumbuhan sayur. Lanjut di paragraf ketiga 1, 2, 3. Kita lihat di kalimat pertama ada kata manfaat, di kalimat kedua ada manfaat. Oke. Nah, berarti ini termasuk anak-anak? Kalimat awal yang berada di awal. Jadi isinya wortel bermanfaat untuk kesehatan tubuh ya. Sekarang perhatikan di paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4 dan 5 kalian bisa cek di buku halaman 27 di paragraf 4 dan 5. Nah, di sini sudah Ibu gariskan pokok-pokoknya. Kalian hanya menentukan paragraf keempat itu jenis gagasan yang letaknya di awal, belakang, atau campuran gitu. Begitupun dengan paragraf kelima, kalian hanya perlu menentukan apakah dia ada di awal, belakang, atau campuran. Kalian tidak perlu menulis isi dari paragraf ya, kalian hanya menentukan saja letaknya ada di awal, belakang, atau campuran. Oke? Kita lanjut ke iklan. Iklan layanan masyarakat merupakan layanan masyarakat. Jadi kan iklan itu kan ada dua, ada yang bersifat komersial dan non komersial ya di materi sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang iklan non komersial. Salah satunya iklan layanan masyarakat yang diberitakan oleh lembaga pemerintah dan sebagainya. Ayo peduli sampah. Jadi isi iklannya itu untuk mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan. Dan ini ada iklan Ayo Sekolah, isinya untuk menuntaskan pendidikan selama 12 tahun agar tidak putus sekolah. Lanjut ke interaksi manusia dengan lingkungan. Dan ini ada beberapa contoh gambar yang bisa kalian amati. Nah, di sini salah satu yang bersifat positif dan ini mengganggu polusi udara termasuk yang negatif, dan ini adalah bentuk dari interaksi sosial. Dan gambar ini salah satu jenis-jenis biotik dan abiotik. Interaksi sosial sebelumnya kita telah membaca buku bahwa terdiri dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Individu-individu itu
kamu, atau Nia, Ina. Berarti Nia itu sama Ina itu sama-sama individu, seperti itu. Contoh dari individu kelompok, misalnya aku, mereka. Berarti kan aku itu satu orang, mereka itu bisa jadi dua orang. Kelompok itu syaratnya lebih dari satu orang. Dan kelompok dengan kelompok, misalnya kelompok kelas A dengan kelompok kelas B, berarti lebih dari satu orang ya. Contohnya seperti itu. Untuk interaksi manusia pada lingkungan itu salah satunya itu bisa jadi melestarikan, bisa jadi merusak lingkungan abiotik dan biotik. Oke? Sekarang kita bahas tentang komponen abiotik. Itu adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup atau benda mati. Contohnya seperti ini. Ini abiotik. Ini ada suhu, ada angin, air, tanah, api. Elemen-elemen ya, itu abiotik. Sedangkan biotik itu segala benda hidup yang ada di lingkungan. Termasuk kita manusia, tumbuhan, hewan, terus juga apalagi? Kuman, hewan laut, hewan hutan, hewan darat, dan lain sebagainya ya. Itu termasuk dari komponen biotik yang ada nyawanya, seperti itu. Jadi apa sih hubungan biotik versus abiotik ini? Ternyata saling-saling memberikan suatu timbal balik seperti cuaca, mau hujan, panas, terus juga kebakaran dan lain sebagainya. Hubungan abiotik dan biotik itu ada plus minusnya ya. Perlu kalian ketahui, tradisi atau upacara adat di Indonesia. Nih, ada beberapa yang ibu cantumkan. Pasola ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk rasa syukur kepada Tuhan. Jadi melibatkan interaksi antara alam, budaya, dan sosial. Terus Pesijuk dari Aceh, itu misalnya rasa syukur kepada Tuhan atas acara pernikahan, rumah baru, naik haji, hingga kelahiran. Sama ya, untuk jenis interaksinya sama. Ibu bacakan aja tradisinya dari Kasada. Terus asal Jawa Timur, itu biasanya untuk meminta pengampunan dari Brahma atau Dewa Pencipta. Kepercayaan ya. Terus Mekyuka dari Sulawesi Utara, itu untuk rasa syukur pemeliharaan sepanjang tahun kepada Tuhan. Seperti itu. Dahau Kalimantan Timur memberikan nama kepada anak yang masih keturunan bangsawan. Ngebebali itu dari Lampung, ketika seseorang akan membuka rumah baru. Pesta bakar batu dari Papua, ungkapan syukur sekaligus untuk bersilaturahmi. Jadi semuanya ini termasuk jenis interaksi alam, budaya, dan sosial. Oke, jas merah, jangan melupakan sejarah. Pada setiap tanggal 30 September itu kita kenal dengan gerakan G30 SPKI. Nah, resminya itu setiap tahun kita pasti memperingati hari tersebut, yang awalnya terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Ada 7 pahlawan. Salah satunya adalah Jenderal Yani, Mejen R. Soeprapto, ada Mejen MT Haryono, ada Mejen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswadi Harjo, dan Letu Pierre Adres Tendian. Ini termasuk tugu dari Pancasila yang berada di Jakarta Timur. Letaknya ada di Lubang Buaya. Di sini miniaturnya, dan kalian wajib berkunjung ke sini untuk mengetahui lebih lanjut bukti dari perjuangan para pahlawan. Jadi, mengapa sih kita harus menganut paham ideologi Pancasila? Karena sebelumnya gerakan 30 September atau G30 SPK itu menganut paham komunis yang bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Berarti ideologi negara kita apa? Ideologinya adalah Pancasila. Paham sampai sini?
Sekarang kita amati alat musik tradisional. Jadi keberagaman kita itu banyak banget, salah satunya itu alat musik. Banyak sekali keberagaman, dari mulai bahasa daerah, lagu daerah, baju daerah, senjata daerah, dan rumah daerah. Banyak sekali yang belum bisa kita cantumkan di sini, akan tetapi ini mewakili alat musik tradisional. Di sini ada angklung dari Jawa Barat, gamelan Jawa Tengah, serangko dari Jambi, panting dari Kalimantan Selatan, gendang Melayu dari Bangka Belitung, gambus Riau, tehian dari DKI Jakarta. Yang manakah alat tradisional dari daerah asalmu? Latihan soal ada 1, 2, 3, 4, 5. Kerjakan di buku tulis. Yang pertama, teks bacaan mengenal manfaat wortel. Tadi bisa kalian ulik lagi, kalian hanya menyebutkan paragraf 4 dan 5 itu termasuk gagasan utama letaknya di mana ya, apakah di awal, belakang, atau campuran. Tidak perlu ditulis isi paragrafnya. Yang kedua, sebutkan satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Sebutkan satu contoh saja. Yang ketiga, sebutkan satu tradisi, upacara, atau adat di Indonesia. Satu saja ya. 4. Apa ideologi negara Indonesia? 5. Apakah musik tradisional di daerah asalmu? Oke anak-anak, terima kasih. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.